Kenapa saya tertarik membahas kedua kamera ini untuk dibandingkan? Karena Modovo H88 Pro dan Acroder Q3 ini memiliki harga yang hampir sama, yaitu di sekitar 800 ribuan. Kemudian dia juga sama-sama sudah 4K dan juga dia memiliki lebar layar yang luas. Seperti ini, lihat ya. Ini rentang layarnya seperti ini. Dan nanti di proses editing saya akan coba melakukan lens correction sehingga lengkungan gambar tidak akan terlihat atau terminimalisir. Dan juga di Acroder nanti saya akan lakukan cropping supaya timestamp-nya jadi tidak terlihat. Dan seperti ini hasilnya ketika sudah dilakukan editing. Lihat ya, di bagian gambarnya, nah lengkungan di tembok ini mungkin nantinya tidak akan terlihat setelah saya akan lakukan proses lens correction-nya atau editingnya. So, mari kita bahas lebih mendalam tentang perbandingan kedua kamera ini. Ini dia hasil video dari Acroder dan juga Modovo yang sengaja sudah saya grading agar kita bisa tahu sejauh mana potensi dari hasil videonya ini. Kalau untuk warna dari gradingnya sendiri itu sesuai selera ya, dan kurang lebih seperti inilah warna yang saya inginkan dari hasil video kedua kamera ini. Tapi nanti di bagian tes saya akan tampilkan footage yang belum diedit sama sekali. Selain itu di sini saya pun sudah lakukan koreksi lensa untuk menghilangkan distorsi dan juga cropping di hasil video Acroder untuk menghilangkan timestamp-nya. Dan bisa kamu lihat di sini, meski sudah di crop, lebar layarnya masih sangat luas. Jadi menurut saya ini sudah cukup aman meski harus di cropping. Sekedar informasi, saya sendiri selalu melakukan ekspor video di Full HD bukan di 4K untuk kebutuhan YouTube dan media sosial lainnya. Jadi output video dari Acroder yang 2,7K kemudian di crop ke 1080p, itu artinya tidak akan terjadi penurunan kualitas secara signifikan karena resolusi aslinya lebih besar dari resolusi yang saya butuhkan. Bisa kamu perhatikan di sini sebenarnya untuk detail dan ketajaman Modovo menang atas Acroder. Bitrate videonya pun di Modovo lebih besar ketimbang Acroder. Hanya saja di Modovo dynamic range-nya lebih sempit ketimbang Acroder, sehingga terkadang terlihat seperti ada vignette di pinggiran gambar. Hal ini membuatnya lebih sulit saat color grading. Untuk kelemahannya di Acroder selain kurang tajam dibanding Modovo, juga terkadang ada glitch dan juga artefak seperti pada video berikut. Tapi ya lagi-lagi ini kamera murah ya. Jika kamera mahal pun ada kelemahannya atau kekurangannya, apalagi kamera murah. Dan perlu saya sampaikan di sini, setiap saya review lensa, kamera, semuanya menggunakan uang saya sendiri. Jadi bukan hasil barter konten, endorse atau kebutuhan promosi lainnya. So, saya di sini akan tetap berusaha menilai seobjektif mungkin sesuai pengalaman saya sebagai seorang pengguna dan sesuai fakta di lapangan. Dan selanjutnya mari kita bandingkan stabilitas di kedua kamera ini. Seperti yang saya bilang di video reviewnya, jika Acroder ini memiliki rentang layar yang sangat luas. Dengan rentang layar seperti ini, getaran akan sedikit tersamarkan, sehingga membuatnya terlihat sedikit lebih stabil jika dibandingkan dengan Modovo yang memiliki lebar layar yang lebih sempit. Jika memiliki rentang layar yang sama, saya pikir kualitas stabilizernya akan sama saja. Stabilitasnya masih sangat kurang dan jika dibandingkan dengan Tikka Accent 2, keduanya ini masih kalah. Mungkin di video selanjutnya saya akan coba bandingkan 4 kamera di bawah 1 jutaan sekaligus, termasuk Tikka Accent 2. Dan seperti biasanya, selanjutnya mari kita nilai kualitas gambar dan juga kualitas audionya ketika saya simulasikan sebagai kamera vlogging. Ini dia. Hasilnya seperti ini, kamu bisa nilai kualitas gambarnya, kemudian stabilitasnya juga. Ini saya gunakan sambil berjalan kaki. Kamu juga bisa perhatikan nih dynamic range-nya di bagian belakang. Untuk bagian awannya, apakah teksturnya terlihat atau tidak. Dan untuk di Acroder saya ini menggunakan mode
satu lensa atau satu kamera. Jadi hanya menggunakan kamera depan atau kamera yang menghadap saya saja. Sekali lagi, ini stabilitasnya nih. So, apakah menurut kamu ini sudah oke untuk kamera vlog pemula yang harganya di bawah 1 jutaan? Seperti itulah hasilnya ketika saya coba untuk vlogging. Kamu bisa perhatikan di bagian wajah saya, Modovo terlihat sangat detail, bahkan terkadang terlihat terlalu kasar. Kemungkinan ada proses sampling di videonya ini. Sementara kalau di Acroder, selain gambar lebih halus, juga layarnya sangat luas. Jadi detail menjadi semakin samar. Tapi untuk hal ini saya kembalikan lagi ke kamu. Apakah kamu lebih memprioritaskan detail atau lebih memilih lebar layar yang luas? Untuk audionya sendiri saya lebih suka karakter dari Modovo, dia lebih bulat. Sementara untuk Acroder dia terdengar lebih lantang. Dan di kondisi-kondisi tertentu suara Acroder kadang tidak pas dengan gambar. Sehingga saya harus melakukan sinkronisasi ulang saat proses editing. So, selanjutnya kita lihat seperti apa hasil video dari kedua kamera ini jika digunakan di atas motor atau untuk motovlog. Ini dia. Saat dites berdampingan seperti ini, saya memiliki masalah dengan holder kamera yang saya gunakan. Sehingga kamera saya pegang dengan tidak nyaman. Saya pun akhirnya memutuskan untuk mengambil footage satu-satu secara terpisah. Hasilnya hampir sama dengan ketika jalan kaki. Acroder terlihat sedikit lebih stabil hanya karena lebar layarnya yang lebih luas. Di kedua kamera ini memang stabilizernya kurang bagus, tapi jangan berharap muluk-muluk di kamera semurah ini. Sudah dapat dual kamera dengan harga 800 ribuan saja sudah untung. Brand lain mana ada yang berani ngasih. Yang menarik dalam pengetesan di atas motor yaitu di malam hari karena keduanya ini memiliki kualitas low light yang cukup oke untuk di rentang harganya. Seperti apa hasilnya? Ini dia pengetesannya. Entah kenapa saya merasa jika hasil video dari Acroder justru lebih bagus ketika di kondisi low light. Jika di siang hari, Acroder tidak bisa menghandle highlight yang terlalu kontras, sehingga terkadang terjadi artefak. Sementara di malam hari pencahayaan terlihat lebih merata. Untuk Modovo, bisa kita lihat dia lebih detail baik siang dan malam hari. Detail dan ketajaman Modovo berada di atas Acroder. Sayangnya Modovo kurang bagus dalam menghandle flare terhadap ekor cahaya yang sangat panjang dari lampu kendaraan dan lampu penerangan jalan. Ekornya ini mengingatkan saya dengan flare di iPhone jadul. Saya jelaskan di sini jika flare itu terjadi karena kualitas lensa, coating atau lapisan lensanya itu jelek. Jadi bukan karena lensanya yang kotor, karena saya lihat ada beberapa komen yang mengatakan jika lensanya yang saya gunakan ini kotor. So, mari kita lihat kualitas vlognya di malam hari. Dan untuk mengetes di kondisi yang lebih gelap hasilnya akan seperti apa. Dan seperti ini dia hasil pengetesannya. Seperti ini hasilnya ketika digunakan di malam hari atau di kondisi low light. Tapi di sini lampu masih menyala. Lihat di atas sana itu lampu masih menyala ya. Ini di ruangan kecil dengan lampu sekitar 10 watt. Jadi ruangan ini sebenarnya masih sangat terang. So, mari kita matikan lampunya. Nah, hasilnya seperti ini ketika lampu sudah dimatikan. Kamu bisa lihat noise-nya. Dan silahkan nilai apakah menurutmu ini masih layak digunakan atau tidak untuk kondisi yang gelap seperti ini. Kondisi low light seperti ini mungkin akan berguna buat kamu yang suka camping di malam hari, bikin konten di malam hari, atau misalkan ketika kamu berada di cafe yang biasanya lampunya itu tidak terlalu terang atau biasanya remang ya. So, mari kita coba untuk tes di luar ruangan. Seperti ini hasilnya nih. Nah, ini dia ketika berada di luar ruangan. Hasilnya seperti ini. Kamu bisa nilai nih, apakah ini masih layak digunakan, apakah masih oke.
untuk di kondisi low light seperti ini. Kamu juga bisa nilai kualitas audionya karena kebetulan ini sedang berada di pinggir jalan, jadi mungkin ada noise dari kendaraan-kendaraan yang lewat juga. Ya, jadi ada satu lagi PR ketika kita mau menggunakan kamera Modovo untuk di malam hari, yaitu flicker. Jadi di Modovo tidak ada pengaturan untuk merubah frekuensi hertz atau refresh rate seperti di Acroder. Hal tersebut yang menyebabkan adanya flicker atau garis berbayang yang ada di video seperti ini. Memang hal ini bisa dihilangkan dengan software, tapi biasanya tidak akan membuatnya benar-benar menghilang. Kalau untuk fitur, keduanya sama ya. Keduanya bisa digunakan untuk webcam, bisa dipantau dengan WiFi lewat smartphone, dan hasil video pun bisa dilihat lewat smartphone juga. Bahkan aplikasi yang digunakannya pun sama, yaitu Vidure. Ini dia aplikasinya. Yang menjadi nilai lebih dan yang saya sukai adalah Modovo ini ukurannya kecil dan memiliki magnet di bodinya, sehingga kita bisa simpan di mana saja di benda-benda di mana magnet bisa menempel. Bahkan kita pun sudah diberikan kalung dengan pendan berbahan magnet juga, sehingga kita bisa dengan mudah menempel kamera ini di baju. Jadi, Modovo ini bisa kita gunakan sebagai kamera tersembunyi karena fleksibilitasnya. Satu hal lagi, Modovo H88 Pro diberikan case anti-air yang membuatnya bisa diajak berenang atau hujan-hujanan. Dan case-nya ini sudah beberapa kali saya tes ke air dan hasilnya aman tanpa masalah. So, kesimpulannya bagaimana? Sejujurnya, kalau untuk vlog saya lebih prefer ke Modovo ini. Gambar lebih tajam dan fleksibilitas yang lebih unggul. Saya bisa menyimpannya di mana saja dengan mudah. Bahkan mungkin Modovo ini juga bisa kita gunakan sebagai kamera di drone, seperti halnya Insta360 Go atau Hawkeye Zoom 2. Sayangnya Modovo ini tidak memiliki gyro data seperti di Hawkeye, jadi saya kurang yakin dengan stabilitasnya. Kalau mau stabil untuk vlog, kita bisa menggunakan gimbal kecil seperti VUTech G5 dengan sedikit modifikasi pada holdernya agar bisa dipasangkan seperti action cam. Saya pernah melakukan hal tersebut ketika saya menggunakan Hawkeye Zoom 2 yang desain dan juga ukurannya mirip dengan Modovo H88 Pro ini. Tapi ini hanya referensi saya ya, karena tidak ada salahnya juga jika kamu lebih memilih Acroder untuk vlogging, misalnya karena lebar layarnya yang sangat luas. Dan satu hal yang pasti, Acroder ini unggul ketika digunakan sebagai kamera motovlog, baik di siang ataupun di malam hari. Ketika memasangnya di stang motor, kita akan dapat dua VOP, view jalan dan view orang yang sedang berkendara, karena kameranya ada dua. So, itu dia perbandingan kamera Acroder Q3 dan juga Modovo H88 Pro versi saya. Selanjutnya mungkin saya akan bandingkan 4 kamera dengan harga di bawah 1 jutaan sekaligus. Jadi silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan videonya. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan. Saya undur diri. Bye. Ini.